Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, baik. Kita mulai pelajaran. Sebagaimana biasanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya minta kepada Ananda Erwin untuk memimpin doa bersama sebelum belajar. Silakan untuk Ananda Erwin. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas pimpinan doanya Ananda Erwin. Kemudian selanjutnya silahkan anak-anakku didengarkan namanya, Bapak akan mengetes dan tolong untuk teman-teman yang tidak hadir bisa diberikan keterangan. Oke, yang pertama Sumaida. Hadir Pak, hadir. Oh hadir. Oke. Kasmiardi. Ya. Kasmiardi mana ya? Ada ya. Oke, lanjut Irwandi. Hadir Pak. Oke, Imam Syafi'i. Hadir Pak. Iya, baik. Semoga yang hadir pada hari ini insya Allah berkah ilmunya, ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, silakan disiapkan alat tulisnya seperti pulpen dan bukunya serta buku paket yang telah dibagikan. Sudah? Sudah siap? Siap, Pak. Oke. Baik. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari bab 4 ya, bab 4 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Namun sebelumnya itu biasanya Bapak ini sebelum memulai pelajaran ada sedikit games atau yang bisa dikatakan ice breaking. Nah, ketika nanti Bapak mengatakan tepuk konsentrasi, maka siswa menjawab dengan bertepuk tangan sambil mengucapkan konsentrasi dimulai. Ya, contohnya tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Paham? Paham Pak. Coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sambil ya, sambil bertepuk tangan sambil mengucapkan konsentrasi dimulai. Paham ya? Oke, sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi sudah mulai. Ketika mendengarkan perintah dari saya, tepuk diam, maka semuanya tepuk, kami mengatakan paham. Tepuk diam. Nah, oke, kita ulangi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk diam. Oke, jadi ada ice breaking kita ini judulnya tembak angka. Paham? Tembak angka ya. Jadi ketika nanti ini kan sudah ada hitungannya. Nah, mulai dari Sumaida nomor 1, Kasmiardi nomor 2, Irwandi nomor 3 sampai Hardiana nomor 20. Ya. Nah, jadi yang mendapatkan angka genap nanti ketika ditembak angkanya misalnya 2. Nah, langsung ucapkan 2. Oke. 3, tembak angka lagi. Paham? Nah, kalau misalnya nanti saya mengatakan tembak angka 3, maka yang angka 3 langsung menyambut mengatakan 3, yes, 5, menyambut lagi seperti itu. Paham? Oke, kita contohkan ya. Coba ya, kita contohkan ya. Permainan tembak angka 5. Misalnya 5 Marhana. Misalnya 5 Marhana. 10. Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu permainannya. Insya Allah. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian tentang zakat fitrah. Kemudian
tujuan kedua, siswa mampu menjelaskan tentang syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan rukun-rukun zakat fitrah. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyimpulkan waktu-waktu pelaksanaan zakat fitrah. Ya, jadi baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang menuai keberkahan dengan taat kepada kedua orang tua, dan ini masih ada tidak? Setelah mempelajari materi itu masih ada tidak ini yang membangkang ketika disuruh orang tuanya untuk kiri malah ke kanan? Pak. Masih ada tidak? Tidak, Pak. Mengikuti terus orang tua, Pak. Ya, jadi kalau kita taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, insya Allah keberkahan akan melimpah ruah kepada kita. Juga ketenangan dalam menuntut ilmu akan kita capai kalau kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ya, baik. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan. Ya. Bisa kelihatan? Masih loading, Pak. Bisa kelihatan ini? Halaman pertama, kemudian halaman kedua. Jadi proses pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian, nanti kalian akan menyimak apa yang Bapak sampaikan, kalian akan mengamati apa yang Bapak sampaikan. Juga kalian akan bertanya kalau tidak paham, bahkan akan menanggapi jika ada teman yang bertanya jika paham. Ya, karena proses pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, di mana pada model pembelajaran ini kalian dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Nanti Bapak akan memberikan permasalahan kepada kalian dan kalian akan membahasnya secara berkelompok, berdiskusi secara berkelompok, dan kemudian nantinya kalian akan menyampaikan hasil diskusi kalian di depan teman kalian. Paham ya? Oke, selanjutnya sebelum dimulai pelajaran, silahkan diamati dulu gambar yang ada di layar anak-anak sekalian. Itu gambar apa? Ambil zakat, Pak. Tempat bayar zakat, Pak. Ya, betul sekali. Ananda Erin sangat tepat sekali jawabannya. Jadi, gambar yang kalian lihat ini adalah gambar tempat zakat atau zakat ya. Baik. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang zakat, di mana zakat itu terbagi menjadi dua ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar pada materi hari ini, yang pertama 1.8 itu melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian 2.8 itu menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian poin 3.8 itu memahami ketentuan zakat, dan poin 4.8 itu mempraktikkan ketentuan zakat. Pengepel di dalam. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini tadi tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di awal ya. Nantinya kalian dituntut untuk mampu menyebutkan tentang pengertian zakat, kemudian mampu menjelaskan tentang syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan rukun-rukun zakat fitrah, dan yang keempat, mampu menyimpulkan waktu-waktu pelaksanaan zakat fitrah. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, adapun pokok-pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu tentang pengertian zakat, yang kedua dasar hukum zakat, kemudian yang ketiga syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, kemudian yang keempat rukun zakat fitrah, dan yang kelima waktu mengeluarkan zakat fitrah, terus yang terakhir hikmah zakat. Di sini ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian zakat. Jadi, zakat sendiri secara bahasa adalah mensucikan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan ya. Jadi zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap jiwa atau orang mukmin pada bulan Ramadan. Jadi ada waktu-waktu tertentu pelaksanaan zakat ini dikerjakan ya. Kemudian yang kedua,
Dasar hukum pelaksanaan zakat itu terdapat pada Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103. Ya mungkin Ananda Ismail bisa membacakan ayat yang terdapat di layar kalian. Silakan Ananda Ismail. Baik, terima kasih Pak. Saya akan membacakan Quran surah At-Taubah ayat 103. Mohon teman-teman yang lain agar menyimak dengan baik agar bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Ismail telah membacakan surah At-Taubah. Insyaallah kita semua yang mendengarkan ikut mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan Ananda Andita Oktaviani dibacakan artinya. Baik Pak, terjemah Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna memberikan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Iya, kalian. Berikutnya tentang syarat-syarat zaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Ya, di sini syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama beragama Islam. Ya, jadi orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat tentunya harus beragama Islam. Pernah enggak melihat orang mengeluarkan zakat tapi bukan beragama Islam? Pak. Tidak pernah Pak. Iya, karena kewajiban ini hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam atau muslim dan muslimat. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Ya, dalam hal ini termasuk misalnya bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi misalnya hari ke-29 ada bayi lahir, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, demikian maksudnya berikutnya demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ya, jadi wajib pula dikeluarkan zakatnya untuk si bulan. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat yang ketiga yaitu mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Ya, nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya tentang rukun zakat fitrah. Nah, rukun zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama niat, ya. Ada enggak nih yang tahu niatnya zakat fitrah? Untuk diri sendiri lah, untuk sendiri-sendiri. Tahu Pak. Tahu Pak. Nah, siapa nih? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan Ananda Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatul fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Iya, terima kasih Ananda Imam Syafi'i. Jadi itu niatnya untuk zakat fitri, untuk apa? Zakat fitrah untuk diri sendiri ya. Oke. Kemudian rukun yang kedua adanya muzaki. Jadi ada orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adanya mustahik. Siapa itu mustahik? Orang yang Orang menerima yang zakat. zakat. Iya, betul sekali. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat adanya harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Ya, jadi ada harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Misalnya beras atau Uang. Baik. Selanjutnya, adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ini ada ketentuannya. Yang pertama itu waktu takjil, ya. Jadi waktu takjil yang dimaksud yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Jadi dari kemudian yang kedua waktu wajib, ya. Waktu wajib yaitu semenjak matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya wajib. Ya, maksudnya waktu lebih utama atau afdol, ya. Waktu lebih utama atau afdol di sini yaitu sejak
selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Nah, ini hukumnya lebih utama. Mungkin itu ya waktu-waktu yang disyariatkan. Kemudian berikutnya hikmah melaksanakan zakat terbagi menjadi 3 ya. Hikmah pertama untuk diri sendiri, yaitu menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Kemudian yang keempat menjadi hamba yang taat dan bersyukur. Kemudian yang keempat menyucikan harta dan memurnikan jiwa. Ya, jadi ini hikmah yang dapat kita peroleh untuk diri sendiri ketika melaksanakan zakat fitrah. Kemudian yang kedua untuk kehidupan beragama, yaitu yang pertama menghindarkan diri dari perilaku tercela, yang kedua mempererat tali silaturahmi sesama muslim, dan yang ketiga memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Ya, jadi ini hikmah untuk kehidupan beragama. Terus yang berikutnya untuk hikmah yang ketiga ya, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama, yang kedua membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan rakyat, dan yang ketiga mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Sekian dan terima kasih untuk materinya ya. Baik, untuk anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan kelompok ya. Ya. Jadi di sini ada tugas kelompoknya yang akan Bapak berikan. Silakan duduk bersama anggota kelompoknya dan kerjakan tugas ini dalam waktu 2 menit kurang lebih. Ya. Tugasnya adalah ini gambarnya. Bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Ya. Untuk kelompok 1 ini gambar 4.1, untuk kelompok 2 ini gambar 4.2, dan untuk kelompok 3 ini gambar 4.3. Kemudian gambar 4.4 ini untuk kelompok 4. Seperti apa cara mengerjakannya? Nah, ini. Silakan kalian tuliskan temanya apa. Ini tema tentang apa? Tentunya tema yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Oke, zakat fitrah. Nah, nanti apa yang kalian temukan dari tugas kelompok kalian di sini, silakan kalian sajikan di dalam tabel tersebut. Ya, kaitkan gambar dengan materi zakat fitrah. Misalnya nomor 1 ini kaitannya dengan zakat fitrah sebagai apa? Gambar 2 ini kaitannya dengan zakat fitrah sebagai apa? Gambar 3 juga seperti itu, gambar 4 juga seperti itu. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 Sumaida, kelompok 2 Ismail, kelompok 3 Lukman, Ya, Pak. kelompok 4 Samsul Pala, ya. Sudah? Sudah selesai? Ada yang bisa mempresentasikan? Ada Pak. Oke, silahkan. Pak Ismail. Pak Imam Syafi'i Pak. Ya, silakan. Teman-teman kelompok saya Pak. Ya, silakan Ismail atau Imam Syafi'i. Ada yang bisa menjelaskan? Presentasikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, silakan Nak. Saya pahami dan saya amati materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adi. Gambar yang pertama itu Pak, semua umat Islam atau orang mukmin, muslimin maupun muslimat wajib mengeluarkan zakat, yaitu mengeluarkan zakat bisa berupa beras dan berupa uang. Iya. Itu yang saya pahami Pak. Terima kasih. Betul sekali jawaban dari Ananda Imam Syafi'i. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi? Kelompok 1, Ananda Sumaida. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya, ini adalah tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian.
ya. Silakan semuanya dikerjakan dan insya Allah dikumpulkan minggu depan ketika mata pelajaran agama berlangsung di kelas kalian. Ya, Pak, siapa? oke. Siap. Saya rasa itu materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari anak-anak sekalian? Ada? Ada Pak. Saya enggak sopan kalau melanggar ketua kelompok saya Pak. Iya. Silakan Pak ketua kelompok. Jadi kesimpulan kita hari ini teman-teman yaitu zakat fitrah itu wajib bagi kita semua laksanakan, khususnya pada bulan Ramadan. Kapan kita tidak melaksanakan zakat fitrah, maka kita termasuk orang yang berdosa. Dan apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita sangat-sangat hindari, teman-teman. Itu Iya. saja, Pak. Iya, itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Ananda Ismail dan betul sekali apa yang disampaikan bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi kita semua, tiap jiwa, tiap orang, ya, dan hanya dilakukan sekali dalam setahun, hanya pada bulan Ramadan, ya. Dan mengapa kita juga harus berzakat fitrah? Karena zakat itu merupakan rukun Islam, ya. Jadi tidak sempurna Ya, Pak. keislaman kita kalau kita tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman kita pada hari ini anak-anak sekalian, bila ada kekurangan ya mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan tentunya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas masih dalam ranah tentang zakat. Nah, tentunya yang pertama kita pelajari zakat fitrah, dan pertemuan berikutnya insya Allah akan kita pelajari tentang zakat mal yang hubungannya dengan harta. Ya, jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang zakat mal atau zakat harta. Oke, untuk itu karena waktu sudah sangat singkat sekali, waktu kita sangat mepet, saya persilahkan kepada Ananda Imam Syafi'i untuk membacakan doa penutup belajar pada hari ini. Silakan Ananda Imam Syafi'i. Ananda Imam Syafi'i. Pak. Oh, ya, sudah, silakan Ananda Ismail. Ya, marilah kita bersama-sama teman-teman untuk angkat kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doa penutup yang disampaikan oleh Ananda Ismail. Dari Bapak, sekian. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wallahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.